فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Di suatu waktu yang tenang, dalam majelis yang penuh keberkahan, Rasulullah duduk bersama para sahabatnya. Udara di sekitar terasa damai, seolah turut menyambut setiap kata yang akan keluar dari lisan yang mulia itu. Para sahabat memperhatikan dengan penuh perhatian. Setiap tutur kata, Rasulullah selalu mereka simpan dalam hati, karena mereka tahu bahwa setiap ucapannya adalah kebenaran yang penuh cahaya. Lalu, dengan suara yang lembut namun penuh kewibawaan, Rasulullah mulai menceritakan tentang seorang pemimpin besar yang kelak akan datang di akhir zaman. Seorang pemimpin yang akan dipenuhi petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan menegakkan keadilan setelah dunia dipenuhi oleh kezaliman. Dialah Al-Mahdi, sang pemimpin yang dinantikan. Namanya seperti namaku, sabda Rasulullah, dan nama ayahnya seperti nama ayahku. Maka para sahabat pun mengetahui bahwa ia bernama Muhammad bin Abdullah. Rasulullah lalu menggambarkan sosok Al-Mahdi dengan ciri-ciri fisik yang sangat jelas dan rinci. Baginda menyebut bahwa Al-Mahdi adalah seorang pria muda dari keturunan Quraisy, dari keluarga Rasulullah sendiri, yaitu dari keturunan Fatimah Az-Zahra, putri tercinta Nabi. Wajahnya bersinar, berseri, dan menenangkan hati siapapun yang memandangnya. Kulitnya berwarna antara putih dan coklat kemerah-merahan. Warna kulit yang disebut asyiham menggambarkan perpaduan yang sempurna antara cerah dan kehangatan. Di antara ciri khas fisik Al-Mahdi adalah hidungnya yang mancung, seolah memiliki lengkungan ringan yang menandakan keturunan bangsawan. Pada batang hidungnya tampak garis halus seperti cahaya yang memantul, menambah karisma wajahnya yang bersinar. Dahinya lebar, menunjukkan keluasan ilmu dan keteguhan tekad. Matanya besar dan bercahaya, memancarkan ketajaman penglihatan dan kelembutan jiwa. Alisnya tebal, melengkung, menambah kesan ketegasan dan wibawa. Rambutnya hitam pekat, lembut, dan terurai di atas bahu. Ia memiliki janggut yang tebal dan rapi, memberi kesan kematangan dan kesalehan. Tubuhnya kekar dan tinggi, tidak terlalu pendek dan tidak pula terlalu tinggi, namun proporsional dan gagah. Ketika ia berjalan, tubuhnya condong sedikit ke depan, seakan bumi merendah menghormatinya, dan setiap langkahnya menunjukkan keyakinan dan ketegasan. Rasulullah menggambarkan bahwa tanda-tanda kehadiran Al-Mahdi akan tampak di waktu yang penuh fitnah. Dunia telah dilanda kekacauan dan pertumpahan darah, keadilan lenyap, dan umat manusia berada di ambang keputusasaan. Di saat itulah Al-Mahdi akan muncul, bukan karena keinginan pribadi, tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusnya untuk memimpin umat dan menegakkan kebenaran. Beliau akan dibayat di dekat Ka'bah, di antara Hajar Aswad dan makam Ibrahim, dan para pendukungnya yang setia akan datang dari berbagai penjuru dunia. Mereka mengenalnya bukan hanya karena namanya, tetapi karena hati mereka merasakan cahaya keimanan yang terpancar dari dirinya. Rasulullah menutup sabdanya dengan penuh harapan dan kasih sayang, mengingatkan para sahabatnya dan seluruh umatnya agar tetap teguh dalam iman, menanti dengan sabar, dan senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar termasuk dalam barisan pendukung Al-Mahdi. Demikianlah Rasulullah memberikan gambaran tentang Al-Mahdi.
bukan hanya untuk dikenali secara fisik, tetapi juga untuk diteladani dalam hal akhlak dan kesalehan. Sosoknya menjadi harapan, menjadi pengingat bahwa di tengah kegelapan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus cahayanya untuk membimbing umat manusia kembali ke jalan yang benar. Para sahabat Rasulullah yang mendengar kisah tersebut terdiam sejenak, merenungi setiap detail yang disampaikan. Di antara mereka, ada yang menunduk, ada pula yang menatap Rasulullah dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Mereka sadar bahwa sang pemimpin yang akan datang itu bukanlah manusia biasa. Dia adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memimpin umat Islam ke masa kejayaan kembali setelah lama terpuruk dalam gelapnya fitnah dan kezaliman. Rasulullah melanjutkan sabdanya, menyampaikan bahwa munculnya Al-Mahdi bukanlah perkara yang mudah. Ia tidak tiba-tiba muncul dengan sorak-sorai atau sambutan megah. Bahkan, pada awalnya, Al-Mahdi sendiri tidak menyadari bahwa dia adalah orang yang dimaksud. Ia hanyalah seorang lelaki saleh yang hidup dalam kesederhanaan, yang mencintai agama dan menegakkan kebaikan. Namun, keadaan zaman memaksanya untuk tampil. Ketika dunia sudah penuh dengan kejahatan dan para pemimpin telah mengkhianati amanah, ketika keadilan menjadi barang langka dan fitnah merajalela, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan ke dalam hatinya bahwa sudah saatnya ia memikul tanggung jawab besar itu. Dalam beberapa riwayat, Rasulullah menyampaikan bahwa Al-Mahdi akan mengalami proses baiat secara tidak biasa. Ia akan dibaiat dengan paksa oleh sekelompok orang syalih di Mekah, tepatnya di antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Mereka melihat tanda-tanda kenabian pada dirinya, tanda-tanda yang sudah disebutkan Rasulullah berabad-abad sebelumnya. Dan setelah baiat itu, perjalanan panjang perjuangan pun dimulai. Rasulullah menggambarkan bahwa Al-Mahdi akan memimpin dengan keadilan yang tidak pernah dilihat sebelumnya sejak zaman Nabi. Di bawah kepemimpinannya, bumi akan mengeluarkan berkahnya, hujan turun dengan derasnya, tanaman tumbuh subur, dan kemakmuran tersebar merata. Tidak akan ada orang miskin yang tersisa karena kekayaan dibagikan dengan adil. Bahkan, jika seseorang datang meminta harta, Al-Mahdi akan memberinya tanpa menghitung, karena dunia di tangannya hanyalah sarana untuk menguatkan agama, bukan tujuan hidup. Dalam memerangi kezaliman, Al-Mahdi tidak sendirian. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus pertolongannya. Di antara pasukannya akan ada kaum dari timur yang membawa panji-panji hitam, tanda perjuangan dan keadilan. Mereka akan berjalan menembus segala rintangan untuk bersatu di bawah panji Al-Mahdi. Tak hanya itu, Rasulullah juga menyebutkan bahwa Al-Mahdi akan mendapatkan dukungan dari kaum yang syalih, para ulama, bahkan malaikat dari langit. Waktu akan terus berjalan, dan di masa kepemimpinan Al-Mahdi, keadilan ditegakkan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Ia bukan hanya pemimpin dunia, tapi juga imam bagi umat Islam dalam sholat dan kehidupan beragama. Ia akan menuntun umat Islam untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, menghidupkan kembali ajaran Rasulullah yang telah lama ditinggalkan. Rasulullah bahkan menyebutkan bahwa Al-Mahdi akan bersama Nabi Isa alaihi salam ketika akhirnya Isa turun dari langit untuk membunuh Dajjal dan menghapus segala bentuk penyimpangan. Keduanya akan bersatu dalam satu barisan, menunjukkan bahwa kebenaran akan menang ketika pemimpin yang adil memimpin dan umat bersatu dalam iman. Rasulullah menggambarkan sosok Al-Mahdi bukan hanya sebagai pemimpin militer atau politik, tapi sebagai sosok yang lembut hatinya, kuat imannya, dan teguh dalam kebenaran. Ia dicintai bukan karena kekuatannya, tetapi karena kasih sayangnya kepada umat dan kesungguhannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah selesai menceritakan kisah ini,
suasana majelis hening. Para sahabat menundukkan kepala mereka, meresapi makna dalam-dalam. Mereka sadar apa yang mereka dengar bukan sekadar cerita, tetapi janji. Janji bahwa di tengah gelapnya zaman akan datang cahaya yang menyinari bumi dengan keadilan dan petunjuk ilahi. Dan kisah ini terus diwariskan turun-temurun menjadi penguat iman bagi generasi berikutnya. Sebuah harapan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah membiarkan umat Islam dalam kesesatan terlalu lama, karena pada waktunya Al-Mahdi akan datang. Sebagai jawaban atas doa-doa orang-orang yang merindukan kebangkitan. Setelah Rasulullah menggambarkan ciri-ciri fisik dan kepribadian Imam Mahdi dengan begitu mendalam, beliau juga menjelaskan kondisi sosial dan politik yang akan mengiringi kemunculannya. Para sahabat semakin terdiam dalam kekhusyukan. Mereka memahami bahwa zaman kedatangan Al-Mahdi adalah zaman penuh goncangan, fitnah, dan kekacauan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Rasulullah menyebutkan bahwa sebelum kedatangan Al-Mahdi akan terjadi pertikaian hebat di antara 3 orang pemimpin besar yang semuanya mengklaim kekuasaan atas kekayaan di sekitar Ka'bah. Konflik ini tidak akan membawa pemenang yang jelas, sebaliknya hanya memperparah kehancuran dan ketidakpastian di kalangan umat. Dalam suasana itulah sosok Al-Mahdi akan muncul, bukan sebagai perebut kekuasaan, tapi sebagai penyelamat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih untuk memperbaiki keadaan. Rasulullah menggambarkan saat Al-Mahdi dibaiat di Mekah, dunia Islam akan berada di ambang kehancuran spiritual dan sosial. Masjid-masjid banyak yang berdiri megah, tapi kosong dari cahaya iman. Al-Quran dibaca, tapi tidak diamalkan. Para ulama banyak yang berpihak pada penguasa zalim. Kejujuran menjadi hal langka dan kebohongan dianggap kebijaksanaan. Dalam kondisi inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan Al-Mahdi sebagai lentera penerang di tengah malam gelap gulita. Al-Mahdi tidak hanya memimpin kaum muslimin dalam aspek spiritual, tetapi juga mengatur kehidupan dunia mereka dengan penuh keadilan. Di bawah kepemimpinannya, para ulama kembali dimuliakan, hukum Islam ditegakkan dengan hikmah dan kasih sayang, dan setiap orang merasakan haknya terpenuhi tanpa ketidakadilan. Rasulullah menyebut bahwa pada masa kepemimpinan Al-Mahdi akan terjadi penyatuan kembali umat Islam yang sebelumnya tercerai-berai. Tidak ada lagi bendera nasionalisme yang memecah persaudaraan umat. Semua tunduk di bawah satu panji, panji tauhid, panji keadilan. Dengan kepemimpinan beliau, umat Islam menjadi satu tubuh kembali. Jika satu bagian sakit, seluruh tubuh merasakannya. Salah satu hal yang sangat mencolok dalam kepemimpinan Imam Mahdi adalah sifat zuhud dan rendah hati. Meskipun memiliki kekuasaan dan kekayaan dunia di tangannya, ia hidup sederhana. Pakaian yang ia kenakan tidak mewah, makanannya tidak berlebih-lebihan, dan ia lebih suka duduk bersama orang miskin daripada bersama penguasa dunia. Ia bukan pemimpin yang memerintah dari atas, tapi yang berjalan bersama umatnya, merasakan penderitaan mereka, dan memperjuangkan hak-hak mereka. Rasulullah juga mengisyaratkan bahwa masa kepemimpinan Al-Mahdi akan berlangsung selama 7 atau 9 tahun. Terdapat beberapa perbedaan riwayat. Meskipun masa itu terbilang singkat dalam ukuran sejarah, tetapi pengaruhnya sangat besar dan menjadi fondasi kokoh bagi kejayaan akhir umat Islam sebelum datangnya hari kiamat. Setelah masa pemerintahan Al-Mahdi berakhir, dunia tidak akan sama. Ia meninggalkan warisan spiritual, moral, dan sosial yang sangat kuat. Kemunculannya menjadi salah satu tanda besar bahwa janji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar, bahwa di balik kegelapan fitnah ada cahaya petunjuk yang akan membimbing umat menuju kebenaran. Para sahabat yang mendengar kisah ini
meskipun mungkin tidak akan bertemu langsung dengan Imam Mahdi, tetap merasakan getaran semangat dan harapan. Mereka memandang bahwa kisah ini bukan sekadar informasi masa depan, melainkan ajakan untuk terus menjaga keimanan, agar ketika masa itu tiba, jika mereka atau generasi setelah mereka menjumpainya, mereka sudah siap menjadi bagian dari pasukan kebenaran yang dipimpin oleh Al-Mahdi. Dan hingga kini, kisah itu tetap hidup, diriwayatkan, disampaikan dalam majelis ilmu, ditulis dalam kitab-kitab, dan disampaikan dari hati ke hati. Sebuah janji dari Rasulullah yang terus menjadi penopang harapan kaum muslimin bahwa di balik badai fitnah akan hadir pemimpin yang membimbing umat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cahaya petunjuk. Di tengah suasana majelis yang semakin hening, Rasulullah melanjutkan kisahnya, seolah membawa para sahabat menyaksikan langsung peristiwa demi peristiwa besar di akhir zaman. Wajah beliau serius, pandangannya menembus cakrawala waktu, menggambarkan betapa pentingnya masa yang akan datang, masa di mana Imam Mahdi akan menjadi pemimpin umat Islam yang sejati. Beliau menjelaskan bahwa kemunculan Imam Mahdi bukan hanya sebagai simbol keadilan, tapi juga sebagai pembuka jalan bagi peristiwa-peristiwa besar lainnya yang telah disebutkan dalam nubuat-nubuat Rasulullah. Setelah stabilitas dan kedamaian ditegakkan oleh Al-Mahdi, akan datang masa yang lebih dahsyat, kedatangan Dajjal, fitnah terbesar yang pernah melanda umat manusia. Namun, Rasulullah menenangkan hati para sahabat. Beliau berkata bahwa Al-Mahdi tidak akan sendirian dalam menghadapi cobaan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan Nabi Isa alaihi salam dari langit, dan ia akan salat di belakang Al-Mahdi sebagai bentuk penghormatan kepada umat Muhammad. Ini adalah momen luar biasa yang menunjukkan bahwa Imam Mahdi bukanlah nabi, melainkan seorang pemimpin dari umat ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga seorang nabi turun dari langit untuk mengikutinya dalam salat. Rasulullah menggambarkan kebersamaan Al-Mahdi dan Nabi Isa dalam menumpas kebatilan, khususnya dalam memburu dan membunuh Dajjal. Peristiwa ini menjadi klimaks dari perjuangan panjang antara kebenaran dan kebatilan. Setelah Dajjal dibunuh, keadilan akan benar-benar tegak di muka bumi, dan Islam akan tersebar luas ke seluruh penjuru dunia. Rasulullah juga menyinggung suasana spiritual masa itu. Masjid-masjid akan kembali penuh, bukan sekadar ramai, tapi dipenuhi oleh orang-orang yang tulus dalam ibadah. Al-Quran kembali menjadi petunjuk utama dalam kehidupan. Tidak ada lagi riba, tidak ada lagi penindasan, tidak ada lagi kedustaan yang menjadi hukum. Yang ada hanyalah kejujuran, kasih sayang, dan kehidupan yang dilandasi oleh keimanan. Bahkan binatang buas pun akan menjadi jinak. Serigala dan domba bisa hidup berdampingan. Anak-anak kecil bisa bermain dengan ular tanpa rasa takut. Harta berlimpah, tapi orang-orang tidak lagi rakus. Zakat tidak lagi dicari oleh para peminta, karena semua telah tercukupi. Sebuah masa keemasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah kehidupan Islami dalam makna yang paling utuh. Namun, Rasulullah juga mengingatkan bahwa masa itu pun tidak akan kekal. Setelah Imam Mahdi wafat, umat manusia perlahan-lahan akan kembali ke arah yang menyimpang. Perlahan-lahan, kezaliman akan mulai merayap kembali, dan akhirnya hari kiamat akan datang dalam keadaan manusia kembali berada dalam kebingungan dan keterpurukan. Kisah itu pun selesai diceritakan oleh Rasulullah. Para sahabat diam, wajah mereka serius dan khidmat. Ada yang merenung, ada yang berlinangan air mata, membayangkan beratnya ujian di akhir zaman, sekaligus besarnya kemuliaan jika menjadi bagian dari umat yang mendukung Al-Mahdi. Jika kalian hidup di masa itu, sabda Rasulullah menutup ceritanya, maka bergabunglah dengannya
walaupun harus merangkak di atas salju. Sabda itu tertancap kuat di hati para sahabat dan menjadi pesan abadi bagi seluruh umat Islam, bahwa datangnya Al-Mahdi adalah kepastian, bukan sekadar untuk diketahui, tapi untuk disiapkan. Bukan hanya untuk dikenali, tapi untuk didukung dan diikuti. Pesan ini kini diwariskan kepada kita, generasi akhir zaman. Sudah sepatutnya kita bersiap, memperbaiki diri, memperkuat iman, menegakkan sunnah, dan memperjuangkan kebenaran dalam lingkup yang kita mampu. Karena bisa jadi, kita adalah generasi yang akan menyaksikan munculnya sang imam yang dijanjikan. Setelah Rasulullah menyampaikan pesan terakhirnya tentang pentingnya bergabung dengan Al-Mahdi, walaupun harus menempuh jalan yang berat, suasana majelis itu pun semakin hening, seakan para sahabat terdiam dalam kekaguman dan rasa haru yang mendalam. Mereka bukan hanya sekadar mendengar sebuah kisah masa depan, tetapi mereka menyaksikan sebuah tanggung jawab besar yang secara tak langsung diwariskan kepada umat setelah mereka. Para sahabat bertanya-tanya dalam hati, apakah mereka akan menyaksikan zaman itu? Apakah mereka akan menjadi bagian dari barisan Al-Mahdi? Atau adakah di antara anak cucu mereka yang akan meraih kehormatan tersebut? Tidak ada yang tahu. Namun, satu hal yang pasti, setiap sabda Rasulullah adalah kebenaran yang tak bisa diingkari. Dan setiap detail yang beliau ceritakan tentang Al-Mahdi bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dipersiapkan. Rasulullah memberi isyarat bahwa tanda-tanda zaman itu bisa dikenali. Beliau menyebutkan berbagai fenomena yang akan terjadi menjelang munculnya Al-Mahdi. Akan ada banyak gempa bumi, fitnah akan datang bertubi-tubi seperti malam yang gelap gulita. Orang jujur dianggap pembohong dan pembohong dianggap jujur. Yang paling rendah akhlaknya akan menjadi pemimpin. Banyak pembunuhan terjadi tanpa sebab yang jelas. Dan yang paling menyakitkan, ilmu akan diangkat, ulama akan wafat, dan umat akan kehilangan arah. Namun, justru di saat seperti itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat Al-Mahdi dari tempat yang tidak diduga-duga. Banyak yang akan menolaknya pada awalnya, bahkan sebagian ulama dan tokoh-tokoh umat pun akan meragukannya, karena ia tidak datang dengan kekuasaan politik, tidak memiliki dukungan elit dunia, dan tidak membawa janji duniawi. Tapi ia datang membawa keikhlasan, membawa amanah, dan membawa misi suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia akan menghadapi tantangan besar. Musuh-musuh Islam dari segala penjuru akan bersatu melawannya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperkuatnya dengan bala tentara dari langit dan dari bumi. Setiap kali musuh menghadang, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang dengan cara-cara yang tak terduga. Itulah bukti bahwa ia benar-benar dipilih dan dibimbing langsung oleh Rabb semesta alam. Kepemimpinannya bukan tentang takhta, bukan tentang gelar, tapi tentang perjuangan. Ia akan memimpin dengan hati yang lembut, tapi dengan tekad yang lebih keras dari baja. Ia akan bersujud di malam hari, memohon petunjuk, dan berdiri di siang hari untuk menegakkan keadilan. Ia mencintai umat ini bukan karena kekuasaan, tapi karena kasihnya terhadap risalah yang diwariskan Rasulullah. Bahkan Rasulullah menyebutkan bahwa Al-Mahdi tidak akan tersenyum banyak karena beratnya tanggung jawab di pundaknya. Tapi setiap senyumnya adalah ketulusan yang menyembuhkan luka hati umat. Ia bukan tokoh yang memanjakan umat dengan retorika, melainkan pemimpin yang menghidupkan mereka dengan nilai-nilai Islam. Setelah masa perjuangannya yang luar biasa, dunia akan mengalami puncak kemuliaannya. Inilah masa yang disebut sebagai kemenangan akhir, di mana Islam akan berjaya di seluruh penjuru bumi. Tidak akan ada tempat di dunia kecuali Islam akan masuk ke dalamnya, baik dengan hujah, argumen kebenaran, maupun dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terbantahkan. Namun, Rasulullah juga berpesan bahwa ujian tidak akan berhenti, bahkan dalam masa kemenangan itu.
karena fitnah Dajjal akan datang sesudahnya, dan itulah fitnah terbesar yang pernah ada. Tapi, selama umat Islam tetap berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, serta mengikuti pemimpin yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti Al-Mahdi, maka mereka akan diselamatkan dari kerusakan besar itu. Dengan selesainya kisah ini, Rasulullah seakan menyerahkan estafet perjuangan kepada umatnya, bahwa meskipun beliau telah wafat, cahaya kenabian akan tetap bersinar melalui para pewarisnya, ulama yang jujur, pemimpin yang adil, dan akhirnya oleh Imam Mahdi yang dijanjikan. Maka hari ini, tugas kita bukan mencari-cari siapa Al-Mahdi, tetapi menyiapkan diri agar ketika ia datang, kita berada dalam barisan orang-orang yang siap mendukungnya. Dengan memperbaiki akhlak, memperkuat iman, mempelajari agama, dan menegakkan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari, kita sedang mempersiapkan langkah menuju kebangkitan umat. Karena ketika ia datang, dunia tidak akan sama lagi. Ia adalah cahaya harapan, pemimpin yang merangkul, dan jawaban dari doa-doa panjang umat ini. Setelah Rasulullah menyampaikan rangkaian kisah agung tentang Imam Mahdi, suasana di majelis itu benar-benar menjadi penuh perenungan. Para sahabat yang sebelumnya banyak bertanya, kini diam dan tenggelam dalam pemikiran yang dalam. Wajah-wajah mereka mencerminkan kekaguman, rasa haru, dan juga rasa tanggung jawab yang baru tumbuh di dalam dada mereka. Rasulullah memandang mereka satu persatu, seakan ingin memastikan bahwa pesan besar yang baru saja beliau sampaikan benar-benar meresap ke dalam hati mereka. Lalu, dengan suara yang tenang dan berwibawa, beliau menambahkan sebuah pesan yang menjadi inti dari semua yang telah disampaikan. Berpegang teguhlah kalian pada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasulnya, meskipun zaman berubah dan ujian datang silih berganti. Karena akan datang masa di mana kebenaran menjadi asing dan orang-orang yang memegangnya seperti memegang bara api. Tapi barang siapa yang bersabar di masa itu, baginya pahala seperti 50 dari kalian. Para sahabat terperangah. Mereka bertanya, 50 dari kami, ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ya, karena kalian memiliki pendukung dan pelindung, sedangkan mereka kelak tidak. Inilah penegasan bahwa menjaga agama dan memperjuangkan kebenaran di masa fitnah akhir zaman bukanlah tugas ringan. Ia membutuhkan kesabaran, keteguhan, dan keberanian yang luar biasa. Dan ketika Imam Mahdi datang, ia tidak membutuhkan orang-orang yang hanya mengaguminya, tapi ia membutuhkan orang-orang yang siap berdiri di belakangnya, menempuh jalan terjal bersamanya, dan mempertaruhkan kenyamanan dunia demi tegaknya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah juga menegaskan bahwa mengenali tanda-tanda zaman adalah bagian dari kecerdasan iman, tidak untuk memicu ketakutan atau spekulasi liar, tetapi untuk meningkatkan kesiapsiagaan spiritual. Oleh karena itu, beliau mendorong umatnya untuk terus belajar, memperdalam ilmu agama, menjauhi maksiat, serta menjaga silaturahmi dan persatuan. Di penghujung kisah, Rasulullah berdoa, sebuah doa panjang yang menyentuh hati para sahabat dan kini menjadi warisan abadi bagi kita. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmatilah umatku. Tunjukilah mereka di saat gelapnya zaman. Bangkitkan di antara mereka pemimpin yang adil, yang mencintaimu dan dicintai oleh mereka. Satukan hati mereka dalam iman dan jauhkan mereka dari fitnah yang membinasakan. Jadikan kami termasuk orang-orang yang menyambut Al-Mahdi dengan hati yang penuh keimanan dan jiwa yang siap berkorban. Doa itu menggema dalam hati para sahabat dan kini menggema pula dalam hati kita semua yang berharap akan hadirnya masa keemasan umat, masa di mana bumi kembali dipenuhi keadilan setelah sebelumnya dilanda kegelapan. Kisah tentang Imam Mahdi bukan sekadar narasi masa depan. Ia adalah panggilan
untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah cermin bahwa janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar adanya. Dan yang terpenting, ia adalah pengingat bahwa perjuangan belum selesai, bahwa setiap dari kita memiliki peran dalam menyambut masa itu. Apakah kita siap menjadi pengikut Al-Mahdi? Apakah kita sedang mempersiapkan hati, ilmu, dan amal untuk menjadi bagian dari pasukan kebenaran? Ataukah kita masih sibuk dengan urusan dunia yang fana? Semoga kita semua termasuk orang-orang yang menjawab panggilan ini dengan kesungguhan. Setelah Rasulullah menutup sabdanya dengan doa yang begitu menyentuh, suasana majelis benar-benar terasa sakral. Para sahabat yang hadir menyadari bahwa mereka baru saja menerima warisan ilmu yang tidak ternilai harganya, sebuah pengingat sekaligus peringatan tentang zaman yang akan datang, tentang perjuangan, dan tentang harapan. Sebagian dari mereka menangis, bukan karena takut, tetapi karena kerinduan kepada zaman yang dijanjikan, ketika Islam akan kembali tegak dengan kemuliaannya, dan dunia dipimpin oleh orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerinduan akan hadirnya sosok Al-Mahdi yang akan menghapus kezaliman, mempersatukan umat, dan membawa kedamaian sejati bagi bumi yang telah letih dengan berbagai kerusakan. Hari demi hari berlalu setelah majelis itu, dan kisah tentang Imam Mahdi terus hidup di tengah umat Islam. Ia dibicarakan dalam halaqah-halaqah ilmu, dihafalkan oleh para penuntut ilmu, dan ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Hadis-hadis yang meriwayatkan kisahnya dikaji dan diteliti, agar umat tidak tertipu oleh klaim palsu, atau malah lalai dalam persiapannya. Generasi demi generasi umat Islam tumbuh dengan harapan yang sama, bahwa di tengah badai akhir zaman akan datang cahaya, bahwa di balik setiap fitnah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah siapkan jalan keluar, bahwa meskipun kezaliman tampak menang untuk sementara, kebenaran pasti akan kembali memimpin. Sampai hari ini, pembahasan tentang Imam Mahdi tetap relevan, bahkan semakin penting. Dunia kini telah menyaksikan banyak dari tanda-tanda yang disebutkan Rasulullah. 1. Kejujuran mulai pudar. 2. Pemimpin banyak yang khianat terhadap amanah. 3. Ilmu agama menjadi langka. 4. Fitnah menyebar luas, bahkan lewat teknologi yang tak terbendung. 5. Umat terpecah belah oleh fanatisme golongan dan kepentingan pribadi. Namun, dalam kondisi seperti itulah, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berlaku. Justru di saat paling gelap, fajar akan menyingsing. Dan ketika Imam Mahdi datang, ia tidak akan membawa janji kosong. Ia datang membawa tugas, membawa petunjuk, dan membawa amanah yang begitu besar. Ia akan menjadi sebab tegaknya kembali keadilan Islam di muka bumi. Yang perlu kita lakukan sebagai umat bukanlah mencari-cari siapa dia dengan penuh spekulasi, tetapi mempersiapkan diri agar kelak, jika masanya tiba, kita termasuk orang yang mengenalinya bukan dari ciri fisik semata, tapi dari kedalaman iman dan pengenalan terhadap kebenaran yang dibawanya. Mulailah dengan memperbaiki diri, memperdalam ilmu agama, menghidupkan sunnah Rasulullah dalam keseharian, mempererat ukhuwah, dan meninggalkan sikap egois serta fanatik buta. Karena bisa jadi ujian akhir zaman itu telah dekat, dan hanya orang-orang yang jujur, bersih hatinya, dan lurus niatnya yang akan diberi taufik untuk mengenali kebenaran dan teguh membelanya. Imam Mahdi bukan hanya tokoh eskatologis, ia adalah simbol kebangkitan. Ia adalah manifestasi janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa bumi ini tidak akan dibiarkan dikuasai oleh para perusak selamanya. Akan ada masa di mana kejujuran kembali dimuliakan, ilmu dihormati, dan
keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu. Kita semua memiliki peluang untuk menjadi bagian dari kisah besar itu dengan cara menyiapkan diri dari sekarang. Karena ketika waktunya tiba, tidak ada lagi waktu untuk ragu. Hanya ada dua pilihan, ikut menjadi pejuang kebenaran atau terseret oleh gelombang fitnah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita bagian dari mereka yang dipilih untuk bersama Al-Mahdi, bukan sebagai penonton, tapi sebagai pelaku sejarah.